yang buruk bertemu dengan rasa takut kepada Allah akan larut bagaikan garam yang larut di dalam air. Maka ulama-ulama kita mengatakan rasa takut kepada Allah adalah api yang membakar semua keinginan buruk dalam jiwa seorang mukmin. Jadi keinginan buruk dalam jiwa seseorang apabila bertemu dengan rasa takut kepada Allah, niscaya keinginan buruk itu akan meleleh, keinginan buruk itu akan terbakar, akan musnah. Itu yang terjadi terhadap Yusuf alaihissalam. Nah, Yusuf alaihissalam terlindungi. Ibu-ibu sekalian coba lihat jarak antara Yusuf alaihissalam dengan maksiat hanya beberapa detik saja. Hanya beberapa detik saja, pintu telah ditutup, suasana telah sempurna untuk melakukan itu. Dengan kata lain, jarak dengan maksiat hanya beberapa detik saja. Namun camkan satu hal, di antara ciri aulia Allah, orang-orang yang dicintai Allah, bahwa Allah akan melindungi mereka dari maksiat walaupun jarak dengan maksiat hanya satu detik. Sekali lagi, walaupun jarak dengan maksiat hanya satu detik, jika Anda seorang yang dicintai Allah, Allah akan melindungi Anda. Yusuf alaihissalam coba lihat, tidak perlu lagi waktu untuk menutup pintu karena pintu telah tertutup. Tidak perlu lagi waktu untuk membujuk wanita karena wanita telah pasrah. Jarak dengan perbuatan itu hanya beberapa detik saja. Tapi Yusuf dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan melindunginya dari maksiat walaupun jarak dengan maksiat itu tinggal satu detik saja. Lalu kita ingin mendengarkan apa komentar Allah. Kenapa Allah menyelamatkan Yusuf? Allah berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Innahu min ibadina al-mukhlasin." Yusuf kami jauhkan dari perbuatan buruk, dari perbuatan keji. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena Yusuf adalah hamba-hamba pilihan yang hidup dalam keikhlasan. Ternyata orang yang hidup dalam keikhlasan akan jauh dari maksiat. Kenapa demikian? Logikanya seperti apa? Logikanya adalah surat Al-An'am yang sedang kita bicarakan. Al-An'am ayat 61-62. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah dan karena Allah. Apabila ucapan Anda karena Allah, perbuatan Anda karena Allah, ibu-ibu sekalian, mungkin enggak perbuatan karena Allah akan disusupi oleh syaitan? Enggak mungkin. Ucapan karena Allah mungkin enggak disusupi oleh syaitan? Enggak. Gibah Anda terjadi karena Anda tidak bicara karena Allah. Adu domba terjadi karena Anda tidak bicara karena Allah. Maka kalau lisan Anda karena Allah, perbuatan Anda karena Allah, mahyaya wa mamati lillah, Anda akan dilindungi Allah dari syaitan. Dengan kata lain, Allah tidak melindungi Allah dari syaitan dengan Allah menurunkan ribuan malaikat pengawal. Enggak. Allah melindungi Anda dari syaitan dengan jiwa Anda. Allah memberikan keikhlasan dalam diri Anda, ketulusan untuk menjadi milik Allah. Ketika Anda selalu menyadarkan diri bahwa aku milik Allah, ucapanku untuk Allah, perbuatanku untuk Allah, jika itulah Anda, maka Anda tidak pernah menjadi milik syaitan. Dan ibu-ibu sekalian, innallaha ghayur, Allah maha pencemburu. Wa ghiratullah ayyati ahadukum maharimahu, dan Allah cemburu apabila kalian menjadi pemuas bagi syaitan. Allah cemburu ketika kita gunakan ucapan kita memuaskan syaitan. Allah cemburu apabila kita menggunakan perbuatan kita untuk memuaskan syaitan. Kata Nabi SAW, innallaha ghayur, Allah maha pencemburu. Dan Allah cemburu apabila seseorang di antara kalian melakukan yang diharamkan Allah. Orang yang memancing kecemburuan Allah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kembali kepada ayat 162 surat Al-An'am. Kalaulah Allah memudahkan saya dan Anda semua untuk betul-betul menjadi milik Allah, ya Allah, aku ingin menjadi milikmu. Ya Allah, ambil jiwaku untukmu saja. Kalau kita dimudahkan Allah demikian, artinya wa mahyaya wa mamati lillah, hidup dan matiku untukmu ya Allah.
Ketika hidup Anda untuk Allah, maka hidup Anda tidak akan pernah tersentuh oleh syaitan. Ibu-ibu sekalian, seorang mukmin tidak pernah melakukan maksiat kecuali maksiat-maksiat yang kecil. Sekali lagi, kehidupan orang beriman itu apa 100% jauh dari maksiat? Enggak. Ada maksiat dalam kehidupan orang beriman, tapi ingat, maksiat dalam kehidupan seorang mukmin enggak mungkin maksiat besar. Tidak mungkin kabair, enggak mungkin dosa besar. Maksiat dalam kehidupan seorang mukmin hanyalah maksiat-maksiat kecil saja. Kenapa demikian? Karena dosa-dosa besar itu membutuhkan rencana, membutuhkan niat. Seseorang yang ingin pembunuhan membutuhkan niat. Seseorang yang ingin korupsi membutuhkan strategi. Seseorang yang ingin zina membutuhkan perencanaan. Semua dosa besar membutuhkan niat dan rencana. Dan orang yang beriman tidak pernah mengotori jiwa mereka dengan niat-niat yang buruk. Oleh sebab itulah tadi saya katakan, sulit untuk terjadi dalam kehidupan seorang mukmin dosa besar. Yang terjadi dalam kehidupan seorang mukmin hanya dosa kecil. Dosa kecil A, B, C, 1, 2, 3. Hanya dosa kecil saja yang terjadi dalam kehidupan seorang mukmin. Kenapa? Kenapa tidak terjadi dosa besar? Karena rata-rata dosa besar membutuhkan niat, membutuhkan rencana, membutuhkan strategi. Dan seorang mukmin jiwanya adalah bersih. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Orang beriman, orang yang berjiwa bersih. Bersih dari syirik, bersih dari riya. Termasuk tidak ada jiwa yang kotor, tidak ada niat yang buruk dalam jiwa seorang yang mukmin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jika Anda mampu setiap pagi memasuki siang dengan niat yang baik, lakukannya. Dan jika Anda mampu memasuki malam dengan niat yang baik, lakukan. Kenapa? Kita ingin memasuki siang kita di pagi hari dengan niat yang baik. Kita ingin memasuki malam kita di saat maghrib dengan niat yang baik. Maka begitu Anda berada di pagi hari, sebelum Anda melihat matahari terbit, sebelum Anda berinteraksi dengan orang lain, buatlah niat kebaikan sebanyak mungkin. Yang pertama, niat secara global hari ini adalah hari tanpa maksiat. Yang kedua, hari ini adalah hari tanpa ghibah. Yang ketiga, hari ini adalah hari salam. Saya harus menjadi orang yang pertama mengucapkan salam. Hari ini adalah hari tersenyum. Saya akan bersedekah dengan senyum saya kepada siapapun. Setiap orang yang mengawali siangnya dengan niat yang baik, dan niat baiknya betul-betul jujur, maka Allah akan memudahkannya untuk menjadi seperti apa yang ia niatkan. Sekali lagi, jika Allah menemukan kejujuran dalam niat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan Anda untuk menjadi sesuai dengan niat baik tersebut. Maka ketika Anda memasuki malam, niatkan kebaikan sebanyak mungkin. Malam ini adalah malam tahajud. Malam ini malam witir. Malam ini malam bersama Al-Quran. Jika Allah menemukan kejujuran dalam niat itu, maka malam ini akan betul-betul menjadi seperti malam yang Anda inginkan. Maka oleh sebab itu ternyata semua kebaikan itu berawal dari niat. Dan yang kita butuhkan, dan yang penting dalam niat itu adalah kejujuran. Kadang-kadang niat kita cuma hayalan. Saya pengen hari ini hari tanpa maksiat. Niat, tapi lebih bersifat hayalan. Kenapa? Tidak ada kejujuran. Allah berfirman, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian menjadi orang yang shadiq, orang yang jujur. Jujur di dalam berniat. Maka apabila hari ini telah diniatkan untuk kebaikan, apabila niat itu betul-betul jujur, niscaya hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan kebaikan. Nah, ibu-ibu sekalian, oleh sebab itu awali selalu hari dengan niat yang baik sebanyak mungkin. Awali
setiap niat baik yang betul-betul jujur, Allah Subhanahu wa taala akan membantu Anda untuk melakukannya. Dan lagi pula di samping itu memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku lemah tanpa kekuatan-Mu. Aku rapuh tanpa kekuasaan-Mu. Aku tidak mampu melakukan apapun tanpa kasih sayang. Berikan aku kekuatan untuk selalu tersenyum, untuk selalu ikhlas, untuk selalu tulus. Seseorang yang tidak dibantu oleh Allah, maka dia tidak akan bisa melakukan apapun. Maka oleh sebab itu, buatlah Allah membantu Anda dengan cara ikhlaskan niat dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, seseorang yang tidak dibantu oleh Allah, maka dia akan celaka, dia akan tersesat. Dulu beberapa tahun yang lalu, entah 10 tahun yang lalu, ada seorang laki-laki Saudi, mahasiswa Saudi, namanya Abdullah Al-Qasim. Dia bertolak dari Saudi menuju Mesir untuk belajar di Al-Azhar. Lalu dia belajar di Al-Azhar. Sesampainya di Al-Azhar, seorang dosen yang bernama Ad-Dawaji menulis buku judulnya Disunnahkan Mencari Berkah di Makam Para Wali. Mahasiswa Saudi yang bernama Abdullah Al-Qasimi membantah dosennya secara langsung, sehingga terjadi perang debat antara dosen Abdullah Al-Qasimi, antara mahasiswa Abdullah Al-Qasimi dengan dosen yang bernama Ad-Dawaji. Perdebatan ini meruncing, akhirnya sang mahasiswa dipecat. Saat itu Syekh Rashid Ridha, penulis kitab Tafsir Al-Manar, masih hidup. Beliau adalah salah seorang guru dari Imam Al-Albani rahmatullahi alaihi. Syekh Rashid Ridha mencoba untuk membackup sang mahasiswa. Dia mencoba untuk membantu. Dia mendatangi majelis Azhar. Dia membujuk dan meyakinkan majelis bahwa mahasiswa ini mahasiswa yang baik, berpikiran cerdas, dan kritikannya terhadap dosen itu memang betul. Walau Syekh Rashid Ridha berusaha untuk membela keputusan majelis Al-Azhar, tetap bahwa Abdullah Al-Qasimi harus dipecat. Akhirnya dipecat. Nah, setelah Abdullah Al-Qasimi dipecat, akhirnya dia menulis buku untuk menyanggah pemikiran sang dosen. Indah sekali, ilmiah sekali. Beberapa saat kemudian, dari Syria seorang laki-laki Syiah menulis buku mencaci maki dakwah Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Saudi. Karena Anda tahu, orang yang paling bernafsu menghabisi dakwah Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang-orang Syiah. Maka di setiap negara yang didominasi Syiah ataupun tasayyud, permusuhan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pasti sangat tinggi sekali. Maka laki-laki Syiah Syria itu menulis kitab, menulis buku, intinya caci maki terhadap dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Mahasiswa ini, Abdullah Al-Qasimi, menulis buku tandingan. Maka dia menulis buku menyanggah tulisan tersebut sebanyak 2.500 halaman untuk menyanggah buku yang ditulis oleh laki-laki Syiah tersebut. Ulama-ulama saat itu kagum dengan 2.500 buku yang ditulis oleh mahasiswa Abdullah Al-Qasimi. Mereka mengatakan unik sekali buku ini. Jawaban-jawabannya, logika-logika yang disampaikan semuanya luar biasa. Sehingga buku yang tebalnya 2.500 halaman ini betul-betul mengangkat nama penulisnya, mahasiswa Abdullah Al-Qasimi. Saudi waktu itu dipimpin oleh Raja Abdul Aziz. Maka Raja Abdul Aziz mengeluarkan rekomendasi, mahasiswa terbaik kita menulis buku paling indah membantah pemikiran orang-orang Syiah, namanya Abdullah Al-Qasimi. Bahkan beberapa kali khutbah Masjidil Haram menyanjung Abdullah Al-Qasimi. Nah, saya
sedang berbicara tentang seseorang yang tidak dijaga oleh Allah akan sesat. Abdullah Al-Qasimi pulang ke Saudi berlibur, lalu kemudian balik lagi ke Mesir. Kali ini Abdullah Al-Qasimi mulai bergaul dengan orang liberal, dan akhirnya dia betul-betul terbius oleh pemikiran orang-orang liberal. Apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi seorang liberal. Dia murtad dari Islam. Berkali-kali dia merendahkan dan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang telah wafat rahmatullah alaihi mencoba melawan debat Abdullah Al-Qasim. Tapi Abdullah Al-Qasim berkali-kali melecehkan Allah sehingga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi meninggalkan majelis debat. Dia enggak sanggup mendengar pelecehan Abdullah Al-Qasim terhadap Allah. Maka dia mengatakan, aku enggak bisa melanjutkan debat. Hati saya enggak mampu menerima ucapan yang melecehkan Tuhan saya. Maka dia pergi. Debat bubar. Abdullah Al-Qasim pindah, lalu kemudian menjadi warga negara Yordan, dan akhirnya dia menulis buku judulnya Hakadha al-Aghwal, Hakadha al-Aghlal. Inilah belenggu. Artinya apa? Seluruh syariat Islam itu belenggu yang mengekang kebebasan, yang mengekang kemerdekaan. Intinya 2.500 halaman buku yang dia tulis untuk membela kebenaran, dia bantah 180 derajat dengan buku Hakadal Akhlaq. Raja Abdul Aziz yang tadinya menyanjung Abdullah Al-Qasimi akhirnya kembali mengeluarkan pernyataan bahwa penduduk Saudi secara khusus harus berlepas diri dari pemikiran Abdullah Al-Qasimi. Yang ingin kita garis bawahi di sini apa? Seseorang di dalam hidayah bukan karena ilmu, tetapi karena taufik, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Abdullah Al-Qasim. Siapa yang membela kebenaran beberapa waktu lalu? Abdullah Al-Qasim. Siapa yang menulis buku 2.500 halaman untuk menegakkan ahli sunnah wal jamaah? Abdullah Al-Qasim. Lalu siapa pula yang melecehkan Islam, yang menghina Allah, lalu kemudian menyanggah ahli sunnah wal jamaah? Siapa? Dia juga orang yang kemarin dengan ilmunya membela kebenaran, sekarang dengan kelicikannya melecehkan kebenaran. Kaidah yang mesti Anda ambil di sini bahwa kebenaran itu ternyata bukan sesuatu yang dimonopoli orang yang berilmu. Ya. Tetapi kebenaran itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya jelaskan bahwa tanpa Allah kita enggak bisa menjadi apa-apa dan siapa-siapa. Jadi maksud saya, kita ingin wa mahyaya wa mamati lillah. Kita ingin setiap jengkal dari waktu hidup kita betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau Allah tidak membantu kita, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ibu-ibu sekalian, banyak kebaikan tidak dilakukan bukan karena kita nggak mampu, tapi karena Allah tidak membimbing kita. Contoh misalnya, apa sulitnya mengucapkan subhanallah wa bihamdihi? Sambil kita berjalan, sambil kita duduk, kita ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, atau kita ucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Sangat tidak sulit, alias super mudah. Namun semudah apapun kebaikan, jika Allah tidak memberikan taufik, Anda tak akan pernah melakukannya. Agar Anda tahu bahwa kebaikan yang dilakukan itu bukan karena mudah, tapi karena taufik. Buktinya semudah apapun kebaikan, tanpa taufik Allah, saya dan Anda tak akan pernah melakukan. Maka oleh sebab itu, bersimpuhlah di depan Allah, mintalah kasih sayang Allah. Ya Allah, Allahumma ihdini, berikan aku selalu hidayah. Allahumma waffiqni, ya Allah selalu berikan aku taufik. Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tarda, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, taufikkan aku, berikan aku hidayahmu menuju yang Engkau cintai, dan jangan biarkan aku dikuasai oleh keinginan diriku. Maka kita kembali kepada ayat wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup dan matiku untuk Allah dan karena Allah. Berkenaan dengan ayat ini tadi kita
kita ambil satu kaidah penting. Apabila hidup mati seseorang untuk Allah, hidupnya untuk Allah, ucapannya untuk Allah, bicaranya untuk Allah, tindakannya untuk Allah, keputusannya untuk Allah, seseorang yang hidupnya untuk Allah akan dilindungi, akan jauh dari syaitan. Seperti layaknya tadi Nabi Yusuf alaihissalam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau dalam doa iftitah bukan wa ana awwalul muslimin, tetapi wa ana minal muslimin. Mana yang benar? Untuk Anda dalam doa iftitah tentu saja wa ana minal muslimin. Ayat ini wa ana awwalul muslimin karena ayat ini adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena di tengah-tengah umat Nabi Ibrahim yang pertama kali muslim siapa? Ibrahim. Dia yang pertama kali muslim. Maka beliau mengatakan wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini berkaitan dengan Ibrahim. Awwalul muslimin. Tapi kalau berkaitan dengan kita bukan awwalul muslimin tetapi wa ana minal muslimin. Ibu-ibu sekalian, coba Anda gabungkan muslimin di akhir ayat dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya coba lihat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Satu. Lalu Anda garis bawahi pula awal ayat berikutnya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Setelah itu wa ana awwalul muslimin. Agar Anda tahu bahwa muslim yang sesungguhnya adalah tauhid. Muslim yang sesungguhnya adalah tauhid. Karena dalam ayat ini Allah menyebutkan muslim dalam konteks apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Allah menyebutkan muslim dalam ayat dalam konteks apa? La syarika lahu. Lalu Allah berfirman di akhir ayat wa ana awwalul muslimin. Maka muslim yang sesungguhnya adalah tauhid. Oleh sebab itu firman Allah yang berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim maksudnya dalam keadaan tauhid. Maka Nabi SAW bersabda laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang yang akan wafat di antara kalian la ilaha illallah. Orang yang wafat diajari la ilaha illallah. Kenapa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka muslim yang sesungguhnya adalah tauhid. Coba kita lihat alinea berikutnya. Akan tetapi penghambaan atau ubudiyah ini tidak akan terwujud dan tampak kecuali melalui cobaan dengan berbagai macam ujian. Syekh Fauzan mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Lalu beliau mengatakan ibadah seseorang tidak nampak dengan jelas kecuali saat Allah Subhanahu wa taala menempatkannya dalam sejumlah ujian. Terjadi ujian A, muncul ujian B, terjadi musibah A, musibah C. Ketika seseorang telah berada dalam musibah, kata Syekh Fauzan, saat itulah jiwa ubudiyah itu akan nampak dengan sejelas-jelasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hasiban nas ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan kami berkata kami beriman wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji? Enggak mungkin. Maka ketika hidup ini membawa kita ke dalam suasana ujian, ketika itulah jiwa ubudiyah itu betul-betul nampak. Ketika itulah jiwa ubudiyah itu betul-betul terasa. Di mana sabar dalam kematian? Di mana sabar sewaktu kita dalam kesulitan? Di mana ketabahan saat kita harus melewati masa-masa fitnah? Maka Syekh Fauzan mengatakan, Allah mengatakan manusia diciptakan untuk ibadah, dan kondisi ibadah itu akan nampak dan terasa sekali apabila seseorang berada dalam ujian. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah
seorang mukmin menikmati cintanya kepada Allah dalam 4 hal. Seorang mukmin sangat menikmati cintanya kepada Allah dalam 4 hal. Yang pertama, sewaktu akan tertidur. Yang kedua, sewaktu bangun tidur. Yang ketiga, sewaktu salat. Dan yang keempat, sewaktu berada dalam kesulitan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dalam 4 kondisi ini seorang mukmin sangat menikmati cintanya kepada Allah. Saat akan tidur, ketika Anda misalnya membacakan ayatul kursi, menyambungnya dengan kul yang 3, Anda bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian Anda bacakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Anda membacakan zikir A, dari selesai zikir A masuk zikir B, selesai zikir B zikir C, dan zikir menjelang tidur sangat panjang sekali. Dan menjelang tidur seorang mukmin menikmati cintanya kepada Allah dengan zikir-zikir yang panjang tersebut. Yang kedua, seorang mukmin kata beliau juga sangat menikmati cintanya kepada Allah saat bangun tidur. Tentu seorang mukmin tidak bangun tidur jam 7. Tapi seorang mukmin bangun tidur entah jam 3, entah setengah 4, entah jam 4. Begitu ia bangun, seorang mukmin kembali menikmati cintanya dengan Allah. Dia bertakbir Allahu Akbar. Dia bersimpuh sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Dia mengakui kesalahannya di depan Allah. Maka zikir terbaik setelah tahajud, zikir terbaik setelah selesai tahajud, istighfar kepada Allah. Allah berfirman, wabil ashar hum yastaghfirun. Dan mereka orang-orang beriman di waktu sahur istighfar kepada Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Maka usai melakukan tahajud, usai melakukan witir, usai membacakan doa, selesai witir, zikir selesai witir, subhanal malikil ma'mun, selanjutnya sebanyak mungkinlah istighfar kepada Allah. Karena zikir terbaik di waktu sahur berdasarkan 2 ayat yang saya bacakan adalah istighfar. Akui dosa kepada Allah, astagfirullah, ya Allah, akulah si tukang ghibah. Astagfirullah, ya Allah, akulah tong sampah maksiat. Astagfirullah, ya Allah, akulah anak durhaka. Astagfirullah, ya Allah, akulah saudara yang tidak membahagiakan saudaranya. Jamaah sekalian, seorang tabi'in mengatakan, rintihan pengakuan dosa seorang pendosa jauh dicintai Allah daripada tasbihnya seorang yang takabur. Seorang yang takabur bertasbih dengan hati yang sombong. Mana ada orang seperti saya, takwanya, zikirnya, lalu dia berzikir. Kata ulama kita, entah ini Aun bin Abdullah, tapi saya baca dalam kitab Hilyatul Auliya, beliau mengatakan rintihan istighfar seorang pendosa jauh lebih dicintai Allah ketimbang istighfarnya seorang yang congkak dan sombong. Maka oleh sebab itu ibu-ibu sekalian yang saya hormati, usai melakukan tahajud, selesai melakukan witir, jika masih ada waktu menjelang zuhur, zikir terbaik Anda saat itu adalah istighfar kepada Allah. Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Dalam ayat Allah berfirman, wa bil ashar hum yastaghfirun. Maka dalam doa, dalam hadis Abu Hurairah, Allah turun ke langit yang pertama. Lalu Allah mengatakan, siapa yang berdoa meminta akan diberi, siapa yang beribadah akan diterima, siapa yang minta ampun akan diampuni. Berarti minta ampun, istighfar merupakan zikir yang istimewa untuk dibacakan di waktu sahur. Setelah Anda tahajud atau setelah Anda melakukan. Baik, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jam 10:30. Saya pikir sampai di sini kajian kita untuk pembukaan kitab ini. Kita karena ini hanya bedah buku, tentu kita hanya menggarisbawahi bagian-bagian terpenting saja. Dan kita tadi sudah membicarakan bahwa hidup ini adalah ujian, dan orang-orang yang ada dalam hidup kita adalah ujian. Kita pun ujian bagi orang lain. Lalu Allah berfirman, aku menciptakan
manusia dan jin untuk beribadah, dan jiwa-jiwa ibadah itu akan menonjol sewaktu berada dalam ujian. Maka tadi kita katakan seorang mukmin menikmati cintanya kepada Allah menjelang tidur, saat bangun tidur, yang ketiga saat sholat, dan yang keempat adalah saat berada dalam kesulitan-kesulitan. Kesulitan itu pahit, iya. Kesulitan kita getir, ya. Kesulitan kita galau, betul. Tapi bagaimanapun seorang mukmin akan merasakan denyut cintanya kencang sekali sewaktu ia berada dalam kesulitan. Ketika kesulitan itu membuatnya terbatas, tidak bisa melakukan banyak hal. Ketika musibah itu melumpuhkannya sehingga dia tidak memiliki kekuatan. Ketika segalanya betul-betul tidak ada, dia betul-betul lemah, dia betul-betul down. Ketika kekuatan satu-satunya adalah kekuatan Allah, saat inilah tawakal betul-betul sangat terasa. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kembali sangat terasa. Baiklah ibu-ibu sekalian, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Ada waktu beberapa menit ke depan untuk bertanya bagi hal-hal yang ingin ditanyakan. Dipersilakan. Ya. Bagaimana ibu-ibu? Kita masih ada beberapa menit waktu. Hah? Ada pertanyaan? Silakan. Ada mic. Di sini ditanyakan apakah sahih dalil membacakan sholawat 3 kali menjelang tidur? Jawabannya enggak ada. Pembacaan sholawat menjelang tidur tidak ada dalilnya. Istighfar 3 kali itu sahih. Bertasbih 3 kali enggak. Yang betul menjelang tidur disunahkan bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Sebelumnya istighfar dulu ya. Istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali istighfar. Lalu kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali. Lalu kemudian membacakan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Itu takbirnya beda sendiri, 34. Setelah itu bacalah ayatul kursi. Kemudian baca ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Lalu kemudian baca qul yang 3 kali. Kemudian barulah membacakan sisa-sisa zikir yang lain. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika anfa'u sampai akhir. Lalu Allahumma kini azabaka yauma tab'atsul ibadat. Baca 3 kali. Nabi kita menjelang tidur biasa membacakan itu 3 kali. Allahumma kini azabaka yauma tab'atsul ibadat. 3 kali. Setelah itu bacakan pula Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal 'arsyil azim sampai akhir.
Lalu bacakan pula Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' sampai akhir. Lalu bismika Allahumma ahya wa amut. Lalu yang terakhir Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Aslamtu nafsi ilaik. Memang zikir menjelang tidur lumayan panjang. Lumayan panjang karena seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, menjelang tidur adalah saat menikmati cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir-zikir tersebut Anda bisa lihat dalam kitab, saya sih bacanya dalam kitab Al-Wabilus Sayyid Ibnu Qayyim. Saya nggak tahu udah diterjemahin apa belum. Ya? Baik. Ada seorang ibu berobat ke dukun, terus ke bawah mati ibunya masih awam. Padahal anaknya tahu bahwa berobat ke dukun tidak dibolehkan oleh Allah, tidak menyampaikan orang tuanya. Pertanyaannya, apakah berdosa? Tidak memberitahu orang tuanya pada itu dilarang. Iya, berdosa banget. Jadi seorang anak tahu betul bahwa ibunya pergi ke dukun, dan dukun itu adalah syirik. Pergi ke dukun adalah syirik. Seorang anak yang mengetahui ibunya pergi ke dukun lalu diam saja, maka anak dalam kondisi seperti ini bukan sekedar dosa, tapi dosa besar. Karena yang dilakukan ibunya adalah dosa besar. Diam terhadap dosa besar adalah dosa besar. Kecuali kalau misalnya si anak udah mengatakan tapi ibunya masih pergi, itu persoalan lain. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan kebenaran. Kita sampaikan kebenaran dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Bahwa orang tidak menerimanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa kita mendiamkan orang yang pergi ke dukun, itu adalah dosa besar. Karena pergi ke dukun itu pun merupakan dosa besar. Nah, jadi bagi anak yang sudah tahu namun diam saja, hukumnya adalah dosa. Waliyahillah. Dan begini, kalau kita sudah tahu ke dukun ini adalah dosa, bahkan syirik, orang tua yang sedang sakit masih dibiarkan saja ke sana. Lalu apakah Anda tidak berpikiran buruk? Bagaimana kalau sewaktu ibu ini sibuk dengan pengobatan syirik, lalu kemudian usianya pendek? Apa yang terjadi kalau itu terjadi? Apa yang ada dalam benak Anda kalau itu terjadi? Saya kenal seorang laki-laki tinggal di Pancoran Masjid. Dia udah ngaji, dia udah tahu tauhid, dia udah tahu syirik, dan dia udah tahu dukun itu syirik. Akhirnya dia sakit. Oleh keluarga abang kakaknya, akhirnya dia dibawa berobat ke daerah Jawa Barat, ke daerah Banten. Ya, sampai kemudian dia sadar bahwa dia akan dibawa ke sana, dan akhirnya dia protes. Enggak, saya nggak mau. Lebih baik mati daripada ke sana. Mati apa namanya? Husnul khatimah. Tapi kalau misalnya ada seorang ibu yang kita biarkan ke sana lalu dia wafat. Wafat apa namanya? Husnul khatimah atau husnul khatimah? Waliyahillah. Ibu-ibu sekalian, dalam keadaan seseorang sakit, kematian hanya Allah yang tahu. Tapi sakit kita merupakan saat-saat awas. Saat-saat awas. Siapa tahu sakit ini akan membawa kita kepada kematian. Nah, begitu sudah dalam keadaan sakit, itu siaga 2 atau siaga 1 tauhid. Ya? Kalau sakitnya udah buruk sekali, itu siaga 1 tauhid. Maka jangan sampai sembrono mengambil jalan untuk pengobatan. Semua orang ingin sembuh, orang sakit ingin sembuh, tapi kita nggak boleh membabi buta untuk sembuh. Kita harus sembuh dengan jalan tauhid. Kita sembuh dengan cara yang terhormat, dengan cara yang terpuji. Ya, dan jangan sampai kita membabi buta. Cara apapun dijalankan
memaksakan diri untuk memperoleh kesembuhan, tak boleh. Nah, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila kita menghadapi ujian yang berat lalu kita mohon kepada Allah dengan sedih, menangis, apakah itu kita tidak ridho? Jadi gini, ketika ada masalah berat lalu kita memohon kepada Allah, kita mengiba kepada Allah sambil menangis-nangis, apakah itu tidak berarti, apakah itu bertentangan dengan keharusan kita ridho kepada Allah? Jawabannya enggak. Jawabannya tidak. Panitia mestinya taraf ini maknanya. Jadi, ya. Oh, itu sampai setengah 12. Ada kebetulan ada ceramah di MT Halian. Ada di sana harus juga sudah sampai. Apa salah. Nah, Ya'qub alaihissalam kehilangan putra kandungnya Yusuf. Kehilangan putra kandungnya Yusuf. Sebelumnya Yusuf mengatakan, bercerita kepada ayahnya, wahai ayahku, aku pernah bermimpi melihat 11 bintang, kemudian bulan dan matahari sujud kepada aku. Ayahnya mengatakan, jangan ceritakan kepada kakak-kakak. Lalu kemudian Yusuf alaihissalam mengalami musibah yang kita tahu, dia dijebloskan ke dalam sumur, tapi mereka mengatakan kepada Ya'qub, wahai ayah kami, Yusuf telah mati. Ya'qub tahu anaknya tidak mati. Dari mana Nabi Ya'qub tahu bahwa Yusuf tidak mati? Jawabannya karena Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya sewaktu dia kecil. Maka Ya'qub tahu berdasarkan mimpi Yusuf akan menjadi bintang yang cemerlang di kemudian hari. Nah, kalau sekarang ada berita Yusuf meninggal dunia, itu nggak pas. Namun Anda tahu nggak berapa lama Nabi Ya'qub menangis kepergian Yusuf? Ibnul Jauzi dalam Sayyidul Khatir mengatakan 40 tahun. Dan apa yang terjadi? Ya'qub ternyata sampai buta karena banyak menangis kehilangan putranya Yusuf alaihissalam. Nah, ini seorang nabi mengalami kondisi ujian yang sangat berat, kehilangan Yusuf alaihissalam. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, mungkin Anda akan mengatakan Nabi Ya'qub kebangetan, nangis sampai buta. Bukan cuma sebagai nabi, orang nabi, bukan sekedar sebagai mukmin. Nabi kok sampai buta gitu. Anaknya hilang, nangis sampai buta. Kata Ibnu Qayyim, bisa jadi ada orang yang beranggapan Ya'qub kebangetan ketika menangis sampai buta. Tapi kata Ibnu Qayyim, setiap orang yang tahu betapa indahnya wajah Yusuf